menimba ilmu pengetahuan. Saya Yulisma, Kepala SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, mengucapkan selamat pada seluruh peserta didik tahun pembelajaran 2020-2021. Khusus kepada peserta didik baru tahun 2020 dan 2021, perlu kita adakan program pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan PLS. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus terus mengikuti protokol kesehatan dan sistem pembelajaran yang harus kita lakukan, yaitu sistem pembelajaran secara daring. Untuk itu, SMP Negeri 5 Tanjung Pinang mempersembahkan profil SMP Negeri 5 Tanjung Pinang untuk pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik. Selamat menyaksikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Program pengenalan lingkungan sekolah tahun pembelajaran 2020-2021 yang dilaksanakan secara daring resmi. Terima kasih. SMP Negeri 5 Tanjung Pinang merupakan salah satu sekolah yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda. SMP Negeri 5 yang didirikan pada tahun 1975 ini merupakan salah satu sekolah percontohan kurikulum dimulai dari tahun ajaran 2013-2014. Di jantung kota Tanjung Pinang inilah SMP Negeri 5 Tanjung Pinang berada. Sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional dan keinginan untuk menjadi lebih baik, SMP Negeri 5 Tanjung Pinang mengembangkan kebijakan dan kegiatan pembelajaran yang berpijak pada visi terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, dan berbudaya Melayu. Berpacu maju, menjulang prestasi. Itulah moto SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Berbagai upaya dari sarana dan prasarana diwujudkan untuk mendukung tujuan yang diharapkan dengan suasana lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman untuk menambah semangat dalam proses pembelajaran. SMP Negeri 5 Tanjung Pinang di bawah kepemimpinan Ibu Yulisma terus berbenah diri dan melaju dalam meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Hal tersebut yang dapat mendorong peserta didik dan tenaga pendidik serta warga sekolah untuk bekerja sama menuju ke arah yang lebih baik. Menyadari pentingnya program sekolah berwawasan lingkungan, SMP Negeri 5 Tanjung Pinang merupakan salah satu sekolah yang mendukung program tersebut. Dimulai dengan upaya-upaya pengembangan sarana dan prasarana seperti pengembangan rumah hijau, tanaman hidroponik, sumur resapan, rumah kompos, taman baca siswa, serta pengintegrasian kurikulum berbasis lingkungan dalam proses pembelajaran, dan penanaman karakter peserta didik, serta pemberdayaan peran serta masyarakat sekolah.
tenaga pendidik berjumlah 36 orang dan tenaga kependidikan 13 orang, di mana akan mendidik peserta didik berjumlah 643 siswa. SMP Negeri 5 Tanjung Pinang menjadi sekolah model sejak tahun 2018-2019. Dampak yang kami rasakan atau pengaruh yang baik yang kami rasakan setahun lebih menjadi sekolah model terasa sekali pada perubahan sistem mengajar, yaitu proses belajar mengajar, di mana guru mendapat tambahan melalui kegiatan workshop, kegiatan pelatihan untuk menambah potensi guru mengajar kepada lebih baik, menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi, metode-metode pembelajaran, serta pendekatan-pendekatan yang tujuannya agar mutu pendidikan semakin lebih baik. Namun, pasti kita mempunyai tantangan. Dalam hal ini, tidak semua guru paham tentang SPMI itu sendiri. Tidak semua guru mengerti bahwa pembelajaran ilmu ini harus berkesinambungan dan berkelanjutan, kelak mendapat perubahan-perubahan dari setiap tahunnya. Harapan kami kepada LPMP agar sekolah kami terus menjadi sekolah model, di mana saat ini menjadi tahun kedua dan dapat diajukan menjadi sekolah rujukan. Teruslah kami mendapat perhatian karena perubahan signifikan yang kami rasakan, prestasi-prestasi yang kami raih, baik di bidang akademis maupun di bidang non-akademis. Harapan ke depan terjadi jalinan sinergi yang baik antara pihak LPMP dan sekolah secara umum, SMP 5 secara khusus. Terima kasih.
SMP Negeri 5 Tanjung Pinang sejak menjadi sekolah adiatat, sekolah yang berbasis lingkungan ini terjadi perubahan yang signifikan, yaitu pemenuhan sarana prasarana, pembinaan karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan, serta program pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru dalam proses belajar mengajar yang mengintegrasikan materi yang berbasis kepada lingkungan, mengaitkan isu lokal, isu global, dan juga isu nasional. Salah satu sarana prasarana yang kita penuhi lokasi ini yang awalnya tadi hanya lumpur, becek, kita sudah bawa paguyuban, orang tua kerjasama hingga lokasi ini benar-benar bisa nyaman dan dapat dijadikan taman literasi. Sebagai contoh, seperti siswa bisa belajar di meja ini untuk dijadikan taman literasi atau pojok baca siswa. Salah satu sarana yang kita penuhi dalam kegiatan membuat siswa kita cinta lingkungan, yaitu pojok sini yang tadinya belum ada kolam ikan, kita jadikan kolam ikan sehingga anak-anak bisa menjadi kolam literasi, menambah ilmu pengetahuan siswa. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan membuat sampah, di mana sampah organik seperti daun-daunan kita jadikan kompos. Proses pertama adalah anak-anak akan mengumpulkan sampah-sampah daun yang ada di pekarangan sekolah. Kemudian sampah-sampah itu dibawa ke tempat penampungan sampah atau bak sampah. Setelah berkumpul, kita ngambil untuk membuat sampah itu kecil-kecil atau kita cacah, baik dengan menggunakan mesin atau menggunakan gunting. Kemudian setelah itu kita menggunakan alat fermentasi, di mana supaya sampah-sampah tadi cepat terurai hingga menjadi sampah organik, menjadi pupuk organik, di mana pupuk nanti akan digunakan untuk tanaman-tanaman yang ada di sekolah ini. Kenapa alasan kita menggunakan menanam bambu? Karena bambu merupakan salah satu bahan yang bisa dipergunakan sebagai alternatif untuk menggantikan sedotan. Jadi sedotan dari bambu lebih ramah terhadap lingkungan. Selain itu, bambu juga merupakan bahan bioremediasi yang mampu menyerap polutan udara berdasarkan penelitian. Selain itu, bambu juga memiliki kemampuan untuk mampu menahan air lebih banyak, sehingga selain kita bisa mempergunakannya lebih ramah lingkungan, kita juga bisa menahan air untuk kehidupan yang lebih baik. Selain itu, penggunaan bambu juga mampu mencegah resonansi atau mengurangi resonansi sehingga mengurangi polutan terhadap suara. SMP Negeri 5 Tanjung Pinang diantaranya adalah ekskul pramuka, tingkat, drum band, seni tari dan batik, bola voli, sepak bola, silat. Untuk ekskul pramuka dan tingkat itu diwajibkan seluruh siswa. Sedangkan yang lain memilih salah satu. Itu yang disebut dengan ekskul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urgensi
program kegiatan IMTAK. Kegiatan ekskul IMTAK itu masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, di mana kegiatan IMTAK merupakan inti daripada kegiatan ekskul yang lain. Mengapa saya katakan begitu? Karena kegiatan IMTAK adalah sesuai dengan visi SMP Negeri 5, yaitu menciptakan, mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, dan berbudaya Melayu. Oleh karena itu, IMTAK hadir di SMP Negeri 5 sebagai wadah ekstrakurikuler yang mana diwajibkan bagi setiap siswa-siswi SMP Negeri 5, khususnya yang beragama Islam. Jadi di sini, di mana kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat, yaitu tepatnya pada ba'da sholat Jumat, yaitu pada pukul 2 sampai menjelang asar. Jadi di mana anak-anak di sini dianya diwajibkan untuk melaksanakan sholat asar berjamaah setelah proses kegiatan IMTAK. Adapun program-program kegiatan IMTAK yang ada di SMP 5 itu berupa ada 4 faktor, 4 bagian. Yang pertama yaitu program mingguan. Ya, ada program mingguan, program harian, program bulanan, dan program tahunan. Di mana program harian itu adalah program untuk pembinaan siswa-siswi SMP Negeri 5, khususnya Muslim, yang berupa seperti pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Di sini kita membiasakan pelaksanaan sholat zuhur berjamaah bagi siswa-siswi yang Muslim, di mana waktunya itu karena di SMP Negeri 5 musolanya tidak mencukupi untuk menampung seluruh siswa dalam pelaksanaan sholat zuhur berjamaah sekaligus, maka diambil inisiatif pelaksanaan sholat zuhur ditentukan waktunya, yaitu kelas A pada hari Senin, kelas B pada hari Selasa, kelas C pada hari Rabu, kelas D pada hari Kamis, dan E pada hari Senin kembali. Ya, jadi sehari Senin itu ada kelas A dan kelas E, hari Selasa ada kelas B dan kelas F. Jadi pelaksanaan bergiliran. Namun bukan berarti siswa-siswi yang lain itu tidak melakukan jedanya, di mana itu adalah yang bertugas. Jadi pelaksana kegiatan sholat. Kemudian pembiasaan harian selanjutnya yaitu pembiasaan salam, sapa, dan senyum. Jadi di situ anak-anak dibiasakan bertegur sapa kepada anggota atau kepada warga sekolah, bukan hanya kepada teman ataupun guru, tetapi semua stakeholder di SMP Negeri 5. Alhamdulillah program ini sudah terlaksana. Kemudian pembiasaan kegiatan yaitu kebersihan, ya, di mana program mingguan itu dilaksanakan yaitu setiap hari Jumat, di mana kita kegiatan IMTAK. Kalau di sekolah lain mungkin namanya bukan IMTAK, tetapi namanya Rohis, kerohanian Islam. Tetapi di SMP 5 ini kami mengambil nama IMTAK, yaitu peningkatan iman dan takwa. Yaitu maknanya di sini adalah penekanan pada akhlak budi pekerti, yaitu pada jatuhnya pada praktek pengamalan perilaku. Jadi begitu. Di mana kegiatan IMTAK mingguan ini yaitu ada 2 aspek yang dipelajari. Yang pertama yaitu pembinaan pada aspek akhlak dan budi pekerti. Ya, itu dibimbing oleh rekan kami, ya, Bu Jasmaidini. Kemudian ada pembinaan tuntas baca tulis Al-Quran
diselingi. Mungkin seminggu sekali kita bergabung dalam kegiatan Jam Cinta Lingkungan pada hari Sabtu, yaitu pada program sekolah, dalam arti untuk mensukseskan kegiatan program Adiwata di sekolah. Jadi kegiatan ekskul, Intak khususnya juga mendukung kegiatan program sekolah, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, di mana pada kegiatan jam lingkungan itu sekolah kelas-kelas dia dibimbing oleh wali kelas masing-masing membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekitarnya, di mana ekskul Intak juga mempunyai tugas, yaitu membersihkan lingkungan musola, di mana lingkungan musola yang seperti ini itu kita bagi mungkin tugasnya dibagi pada anak-anak. Maka dari itu ada program, yaitu jadwal piket. Jadi jadwal piket mingguan, yaitu pada hari Sabtu. Bukan hanya itu saja, yaitu ada juga program bulanan. Program bulanan ini adalah pembinaan kegiatan Intak pada hari Jumat. Ya, di mana pada hari setiap bulannya itu kan ada 4 minggu. Jadi 4 minggu itu dibagilah menjadi beberapa program kegiatan, yang mana pada minggu pertama tiap bulan itu adalah program membaca surat Yasin bersama di lapangan. Yang kedua yaitu program sholat duha pada minggu ketiga, ya, di mana ini pelaksanaannya bergantian antara kelas satu dengan kelas yang lainnya, tentu sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan. Kemudian minggu kedua dan ketiga ini adalah penampilan, yaitu penampilan kegiatan Intak pada oleh kelas yang dibimbing oleh pembina Intak dan juga oleh guru wali kelas masing-masing. Jadi kalau saya melihat kegiatan ini sangat positif, karena di sini anak dimotivasi sesuai dengan kemampuan anak untuk beraction, ya, menampilkan apa yang mereka miliki. Di mana contoh, ya, pada keterampilan pada kegiatan Intak bulanan itu, ya, umpamanya kelas 8A, ya, kelas 8A itu mempersiapkan diri, di mana dalam kegiatan itu bukan hanya dia tampil, tetapi harus mempersiapkan segala sesuatunya, karena di situ ada kolaborasi antara kemampuan yang beraneka ragam. Contoh, ya, jadi ada tausiahnya, ada membaca Al-Quran, ada puisinya di situ tampil, ada seni mahawisnya di situ tampil, ada seni dramanya di situ tampil. Jadi anak-anak dianya mewujudkan tampilannya itu dengan semaksimal mungkin. Jadi itu tujuan kami, yaitu dalam rangka untuk memotivasi dan membina siswa-siswi dalam membentuk kemampuan dirinya lebih baik lagi, khususnya di bidang keagamaan. Kemudian kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan itu biasanya berupa PHBI, yang mana peringatan Hari Besar Islam, di mana kita ada mengadakan umpamanya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Juga di SMP 5 kita sudah beberapa tahun itu sudah mengadakan yaitu program kurban. Ya, jadi pelaksanaan kurban di SMP 5 alhamdulillah sudah berlangsung lama, lebih kurang 5 tahun sudah berlangsung, dan alhamdulillah setiap tahunnya pasti ada termotivasi siswa-siswi dan guru-guru untuk mengikuti menjadi peserta kurban. Kami sangat bersyukur dengan adanya program-program ini, karena dengan adanya program-program ini itu dapat menciptakan keakraban di antara warga SMP 5 dan juga untuk bekerja sama dalam rangka memajukan